Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian kitab At-Talhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib ini, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah sebagai doa kita kepada Allah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin ahlihi, ashabihi wa dzurriyyati al baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wa jami' malaikatil muqarrabin khususan Sultan Ali Sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pasal berikutnya. Faslun utawi iki iku fasal suwiji wa juludul maitati utawi pira-pira kulite bangke. Wa juludul maitati utawi pira-pira kulite bangke iku tadhuru bisa ini masih juga terkait dengan persoalan kesucian, yaitu kulit bangkai bisa menjadi suci karena disamak. Kenapa harus disamak? Karena pada dasarnya kulit bangkai itu najis. Najis. Maka karena najis sehingga misalnya dipakai juga untuk apa? Sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat kesucian pada pakaian, pada tempat, dan pada badan orang yang sholat. Oleh karena itu, pasal ini masih tetap ada kaitannya dengan toharoh, tetapi objeknya adalah kulit bangkai bisa menjadi suci karena disamak. Disamak, maka kulit itu menjadi suci. Ini salah satu dasar hadis yang menjadi dasar hukum sucinya kulit bangkai karena disamak. Walaupun begitu ada batasan-batasan kulit yang tidak bisa menjadi suci ketika disamak. Illa jildal kalbi kejaba kulite anjing, kulite asu. Ini saya lanjutkan. Fala yadhuru juz'uhu ba'dal mamati mimba bi'aula. Jadi ketika masih hidup saja najis, ya. Kalau najis itu tidak bisa disucikan. Tapi kalau kena najis atau muta najis itu bisa disucikan. Maka binatang tadi yang suci suci kulitnya karena disamak tadi memang dari binatang yang sejak hidup halal dimakan. Karena itu falayat huru juz'uhu ba'dal mamat mimba bi'ola. Ketika masih hidup saja sudah tidak boleh, apalagi ketika sudah mati. Berikutnya, wama tawallada minhuma au min hadimah. Wama lan binatang tawallada kang metu kang lahir apa binatang minhuma sangking asu lan babi. Sangking kalbi wal khinziri.
Jadi anak turun dari keduanya tadi tetap menjadi tidak suci walaupun disamak. Karena ketika masih hidup dia berstatus najis atau tidak suci. Ketika sudah meninggal apalagi tidak bisa disucikan. Aumin ahadima utawa saking salah suwijine asu lan celeng kalbi wal khinzir atau dari peranakan ya, persilangan antara anjing dengan binatang yang lain begitu juga antara babi dengan binatang yang lain sama statusnya tetap tidak bisa disucikan walaupun disana. Berikutnya wa azmul maitati utawi balunge apa bangkai. Oh iya, iya. Wa azmul maitati utai balunge bangkai wa sya'ruha lan rambute bangkai iku najisun najis. Jadi tadi status kesucian dari bangkai tadi hanya di batas kulit, tidak termasuk yang lain. Itu sajalah termasuk apa tadi tulang dan rambutnya tetap tidak bisa menjadi suci karena sudah berstatus bangkai tadi. Oleh karena itu ini hati-hati bagi kita semua kalau mengkonsumsi barang-barang yang semula berasal dari binatang yang najis. Maka yang boleh hanya kulitnya ketika sudah disamak. Selain itu tidak boleh. Najisun iku najis illal adamiyah kejaba anak Adam. Jadi kalau eh, apa jenazah ya, masuk manusia disebut bangkai ya. Jenazahnya manusia itu suci, ya, itu suci. Karena itu ya ini menjadi pengecualian dan ini menjadi penghormatan manusia Allah kepada manusia itu. Liqauli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Pada surat Al-Maidah ayat 3 yang menjadi dasar bahwa azmul maitah wa sya'ruha najis. Jadi tulang dan rambut bangkai binatang tadi najis. Ya. Jadi kenajisannya ini karena berstatus sebagai bangkai. Nah, apakah bangkai itu? Jadi bangkai itu bukan saja binatang yang mati sendiri, ya tanpa disembelih. Bukan hanya itu. Dalam definisi ini lebih luas lagi. Ada keterangan wal maitatu kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Itu status binatang. Jadi kategori bangkai, maaf, status bangkai. Jadi kategori bangkai yang pertama memang binatang yang mati tanpa disembelih. Itu bangkai. Kecuali apa itu belalang dan ikan tanpa harus disembelih. Tapi yang lain kan harus disembelih. Ketika dia mati tanpa disembelih maka statusnya adalah bangkai. Begitu juga ketika binatang itu mati karena disembelih, tetapi dengan cara penyembelihan yang tidak benar menurut agama. Bighairi dzabhin syar'iyyin. Jadi ada binatang yang halal dikonsumsi, kemudian cara penyembelihannya menjadi salah, tidak sesuai dengan agama, maka statusnya adalah bangkai. Karena itu juga eh, apa eh, tadi eh, dia tetap boleh disucikan dengan cara disamak kecuali anjing dan babi tadi. Fayadkhulu fi ma la yu'kalu lahmu idza dzubiha kal himar. Ya. Termasuk kategori ini adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya ketika disembelih seperti himar. Wa ma yu'kalu lahmuhu idza lam tatawafar syurutu dzabhi kadzabihatil murtad. Begitu juga binatang yang tidak memenuhi syarat penyembelihannya seperti binatang yang disembelih oleh orang yang murtad itu. Wa illam yakun fi dhararun bisihah walaupun tidak ada masalah kebahayaan, tidak ada bahaya terhadap kesehatan. Wa alaihi fatahrimul maitah dalilu najasatiha. Jadi kenajisan binatang tadi memang karena sebab binatang itu diharamkan untuk dikonsumsi.
maaf, bukan keharaman binatang ya, keharaman bangkai tadi, hurrimat alaikumul maitatu, keharaman bangkai itu karena menjadi bukti bahwa bangkai itu adalah najis. Oleh karena itu, tetap bisa disucikan selain anjing dan babi dengan cara disama. Lianna tahrima ma la dharara fihi wa la hurmata lahu dalilu najasatihi. Jadi karena mengharamkan sesuatu yang tidak ada bahaya di dalamnya dan tidak ada apa kemuliaan ya, tidak ada kemuliaan menunjukkan bahwa itu adalah najis. Wa najasatuha tatsba'u najasata azyasiyah. Ketika binatang itu diharamkan karena najis, maka begitu juga bagian-bagian dari binatang yang diharamkan karena najis itu juga termasuk najis. Wa amal adami falatan maitatuhu. Lah, kalau tadi disebutkan kecuali status jenazahnya manusia ini tidak menjadi najis, ya, tidak menjadi najis. Tapi kenapa dimandikan itu bukan karena najisnya, ya, bukan karena najisnya, tetapi ada persoalan lain yang mengharuskan jenazah itu dimandikan, bukan karena najis. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Allah sungguh telah memuliakan anak turun Nabi Adam, telah memuliakan manusia. Karena itu bentuk kemuliaannya tadi jenazahnya tidak dihukumi najis, tapi tetap dihukumi suci. Wa hadza yatanafi ma'al qawli binajasatihi ba'da mautihi. Maka sekaligus ayat ini menjadi apa? Tanda menjadi bukti bahwa eh, jenazah manusia itu tidak menjadi najis walaupun sudah meninggal. Wa harwa tanawulu lahmi li hurmati lahmihi. Jadi kenapa binatang yang diharamkan tadi haram juga apa eh, maaf, maaf. Jadi manusia yang dihukumi suci tadi jenazahnya dihukumi suci maka sekaligus berarti dimuliakan manusia itu. Baik. Berikutnya sedikit terkait dengan apa itu larangan Islam terhadap penggunaan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini juga ada kaitannya dengan persoalan toharah tadi, tetapi ini tidak terlalu tampak secara lahiriah ya, tetapi nanti lebih kepada apa najis yang bersifat di dalam hati, karena itu ada unsur berlebih-lebihan secara lahiriah. Faslun wala yasuzu lan ora wenang apa istimalu awani dhahabi amrih nggunakaken pira-pira wadah saking emas. Tidak boleh menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas wal fiddati lan perak. Begitu juga bejana yang terbuat dari perak. Jadi kalau apa kalangan kita orang-orang yang menengah ke bawah ini sepertinya kita tidak bisa membayangkan bahwa makan dengan menggunakan piring dan sendok emas. Tapi kalau orang kalangan atas ya, itu sangat mungkin apalagi di negara-negara Arab yang sangat kaya itu makan minum pakai bejana yang terbuat dari emas. Ini sudah biasa. Maka fikih dan hadis ini sudah menyinggung perilaku orang-orang kaya yang menggunakan emas dan perak secara berlebih-lebihan. Rawal Bukhari wa Muslimun an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah bersabda terkait dengan larangan itu la talbasul harira wa la tibajah wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Jadi hadis ini yang jelas melarang salah satunya adalah menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak secara berlebih-lebihan. Ya, kalau bagi perempuan menggunakan emas dan perak untuk perhiasan itu jelas boleh, tetapi tentu ada batas-batas kewajaran yang membolehkannya.
Tapi kalau di luar perhiasan seperti makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas, ini perbuatan yang berlebih-lebihan karena itu dilarang. Termasuk di hadis ini melarang adanya mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra di sini sudah sangat mahal, jadi jangan dibayangkan sutra di lingkungan kita mungkin satu potong hanya 1 juta itu nggak seberapa mahal itu. Bukan itu sudah campuran. Jadi sutra ini yang dilarang jelas sutra asli, harganya sudah puluhan bahkan ratusan juta. Oleh karena itu ini menjadi objek larangan dari Nabi. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Wa yajuzu lan menang apa isti'malu ghairihima. Amrih nggunakaken liyane bejana saking emas lan perak. Minal awani saking pira-pira wadah. Jadi kalau tadi yang diharamkan adalah menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi kalau selainnya dihukumi boleh. At-tahirah li'anna al-asla al-ibahah ma lam yarid ada dalil tahrim. Jadi kenapa itu jadi boleh? Karena larangan tadi hanya dibatasi kepada emas dan perak. Maka selain emas dan perak kembali kepada dasar kaidah yang awal yaitu boleh karena tidak ada dalil dasar yang mengharamkannya. Satu pasal lagi terkait dengan toharoh. Di sini faslun bagi pasal suci wasiwaku utawi siwakan. Jadi siwak dalam tradisi masyarakat Islam di Arab ini adalah menggunakan satu kayu yang terdiri dari kayu arok atau apa itu, kemudian dipakai menggosok gigi ketika hendak sholat. Ini mungkin bisa dikembangkan juga dengan sikat gigi, tapi ini beda kondisinya dengan alat yang terbuat dari kayu arok tadi. Bahkan di fikih-fikih yang lain disebutkan bahwa siwak itu juga termasuk menjadi sunnah Nabi karena itu dilaksanakan bukan saja dengan kayu yang disebutkan itu, tetapi juga dengan alat-alat yang lain termasuk kain. Pasal ini disebutkan juga karena ini bagian dari kesucian, walaupun kesuciannya bersifat tidak wajib. Jadi ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa menggunakan siwak ini akan mencapai pada tingkat keutamaan, ya, tingkat keutamaan tersendiri atau bahkan tertinggi. Karena itu status hukumnya ini tidak menjadi wajib tetapi sunnah. Wasiwaku utai siwakan iku mustahabun dan sunatakan fi kulli halin dalam saben-saben keadaan menjadi sunnah khususnya khususnya untuk sholat ini. Rawan Nasai wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Nah, di sini jelas hadis menunjuk kepada sebuah keutamaan walaupun juga menunjukkan kepada kesucian dan kebersihan mulut ya. Lebih kepada kebersihan bukan kesucian ya. Mardatun lirabbi dan akan mencapai kepada ridha Allah. Ya. Berikutnya illa ba'da zawali menjadi sunat kecuali illa ba'da zawali kejaba yang dalam sausi ling sire srengenge lissa ini kedua wong kang poso. Ya, bagi orang yang berpuasa ketika mau sholat ya, ketika mau sholat tidak disunahkan siwakan, tidak disunahkan karena ini pengecualian ya illa ba'da zawal lis ini. Lima rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Jadi tadi memang ada tujuan yang lebih menonjol yaitu membersihkan mulut. Ketika mulut orang yang sedang berpuasa setelah tergelincir matahari, setelah setengah siang hari itu, maka ini bau mulutnya menjadi tidak enak. Karena itu dengan cara siwak bau tidak enak itu bisa dihilangkan. Nah, karena menghilangkan bau tidak enak tadi justru tidak menjadi baik ya. Justru yang lebih baik adalah tidak melakukan siwak setelah tergelincir matahari bagi orang yang sedang
berpuasa. Anak hadis tadi. Wa huwa utai siwakan fi salah sati mawadi'an dalam telu biro-biro panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban oleh den sunataken. Pada tiga kondisi ini sangat disunahkan untuk melakukan siwak. Pertama inda tawayyuril fami ing dalam nalikone berubahe mulut, berubahe bau mulut, berubahe cangkem min uzmin saking krono ya min uzmin krono meneng kang suwe karena dia maka bau mulut menjadi tidak sedap tidak harum wawari lan liyani uzmin itulah disunahkan melakukan siwak tetapi sekali lagi tadi selain orang yang berpuasa ketika setelah tergelincir matahari. Wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami lan ing dalem narikone tangi minan naumi sanging turu. Ketika habis bangun tidur juga disunahkan melakukan siwak. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi menjadi salah satu indikasi sunnahnya sebuah perbuatan tadi, sehingga ini dianjurkan ketika habis bangun tidur untuk melakukan siwak tadi. Warawa Abu Dawud wa ghairu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yarkutu min lailin wala naharin fayastaiqalu illa tasawwaka qabla ayyatawadda. Yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana disaksikan oleh Aisyah salah satu istri Nabi, beliau ketika bangun tidur baik malam maupun siang hari tetap melakukan siwakan sebelum melakukan wudhu. Yang ketiga, wa indal qiyami lan ing dalem nalikane arep nglakoni arep jumenengi ila sholati maring sholat. Siwak sangat disunahkan ketika hendak melakukan sholat. Wa kadzalika indal wudu termasuk ketika hendak wudu tadi sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Aisyah tadi. Lima rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairu ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an syukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Hadis ini yang menjadi dasar begitu utamanya, begitu mulianya, begitu pentingnya untuk melakukan siwak karena hampir-hampir sampai-sampai Nabi itu akan memerintahkan melakukan sholat kalau tidak memberatkan kepada umatnya. Tetapi karena sangat mungkin memberatkan kepada umatnya, maka tidak jadi diperintahkan. Karena itu bisa dipahami saking mulia dan utamanya melakukan siwak itu. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan persoalan kesucian. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنبنا وخطأنا وجهلنا وإسرافنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.